Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Eskom Mkom selaku dosen pengampu PKN. Saya di sini ingin membawakan materi yang berjudul memperkuat jati diri bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan. Ya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 9 orang, yaitu ada Romi, Topik, Fadil, Fahri Muzaki, Erik, Agung, Pariafi, Wasis, dan Fahmi. Dan langsung aja masuk ke materi. Definisi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah bagian penting dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep seperti demokrasi, hak asasi manusia, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan politik. Dan langsung saja dilanjut oleh saudara Romi. Baik, selanjutnya kebangsaan dan jati diri. Kebangsaan bukan hanya tentang memiliki paspor yang menunjukkan kewarganegaraan suatu negara, tetapi juga tentang rasa identitas yang mendalam terhadap budaya, nilai, sejarah, dan tradisi yang dimiliki oleh suatu bangsa. Jati diri di sisi lain adalah pemahaman individu tentang diri mereka sendiri, termasuk bagaimana mereka melihat diri mereka sebagai anggota suatu kelompok etnis, budaya, dan bangsa. Kemudian selanjutnya peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kebangsaan, yaitu yang pertama, pendidikan kewarganegaraan membentuk kebangsaan dengan menyediakan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa. Kemudian yang kedua ada melalui pendidikan kewarganegaraan, individu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan memahami aspek-aspek yang membentuk identitas kebangsaan mereka. Kemudian akan dilanjutkan. Lalu ada menguatkan rasa kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan membantu menguatkan rasa kebangsaan dengan memperkenalkan individu pada simbol-simbol nasional, lagu kebangsaan, bendera, dan peristiwa penting dalam sejarah bangsa. Hal ini memberi mereka rasa identitas yang kuat sebagai bagian dari suatu bangsa yang memiliki warisan budaya yang kaya. Selanjutnya membentuk kesadaran akan tanggung jawab kewarganegaraan. Terutama itu pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk membentuk kesadaran akan tanggung jawab kewarganegaraan. Jadi yang mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kemudian ada dengan memahami peran mereka dalam masyarakat, individu dapat menjadi agen perubahan positif dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Oke, dan yang ada selanjutnya promosi persatuan dan kebinekaan. Dan selain memperkuat rasa kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan juga mempromosikan persatuan dan kebinekaan melalui pemahaman yang mendalam tentang keragaman budaya dan penghargaan terhadap perbedaan. Individu dapat menghargai dan merayakan keberagaman bangsa. Selanjutnya, implementasi pendidikan kewarganegaraan. Implementasi pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan melalui kurikulum formal di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan program pengembangan diri di masyarakat. Poin keduanya, penting kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam menyediakan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh dan bermakna. Oke, selanjutnya itu tantangan dalam solusi. Identifikasi tantangan dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan seperti kekurangan budaya, ketidakseimbangan dalam kurikulum, dan tantangan dalam mengadaptasi pendidikan dalam era digital. Diskusi solusinya yang terdampil termasuk peningkatan dukungan pemerintah, terlibat aktif masyarakat, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan efektivitas pendidikan kewarganegaraan.
Oke, keduanya itu pendidikan warga negara memainkan peran krusial dalam membentuk jati diri dan bangsa. Dengan pendidikannya yang menyeluruh dan inklusif, kita dapat membantu mengukir kebangsaan yang kokoh dan membentuk individu yang bertanggung jawab, terhubung dengan budaya bangsanya dan siap berkontribusi pada masyarakatnya. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Rinka Sarait, saya dari kelompok 4, izin bertanya untuk kelompok 3. Bagaimana proses terbentuknya Pancasila telah menunjukkan jati diri bangsa Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Sakti dari kelompok 1, izin bertanya, kenapa kita harus memperkuat jati diri bangsa? Kenapa alasannya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Firmansyah dari kelompok 2, izin bertanya, mengapa jati diri bangsa harus dipertahankan? Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Endang. Jadi bagaimana proses terbentuknya Pancasila dalam menunjukkan jati diri bangsa Indonesia? Yaitu proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan jadi refleksi dari upaya untuk menemukan dan menetapkan identitas bangsa Indonesia. Jadi yang mungkin menjadi eksklusif atau mencerminkan keragaman budaya, agama, suku, bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya proses ini melibatkan mungkin berbagai tokoh dan peristiwa. Contohnya yang pertama perjuangan kemerdekaan. Jadi proses terbentuknya Pancasila dimulai dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mungkin dulu contohnya melawan penjajah kan. Di tengah-tengah perjuangan tersebut tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain sebagainya. Kemudian kedua contohnya mungkin Sumpah Pemuda. Yang ketiga konferensi permusyawaratan rakyat atau disebut dengan PPKI. Jadi tahun 1945. Kemudian yang keempat ada proses penyusunan Pancasila. Itu juga merupakan tadi yang melibatkan perdebatan dan diskusi yang intens di kalangan tokoh-tokoh nasional. Yang terakhir ada mempertahankan identitas bangsa. Jadi Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi landasan bagi pembangunan bangsa yang merangkul keberagaman dan memastikan hak-hak setiap individu di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kalau salah ya maafin. Terima kasih. Baik, saya ingin jawab pertanyaan Kakak Laras. Ini kenapa kita harus memperkuat jati diri bangsa? Ya, supaya agar tidak luntur atau tercabutnya akar budaya yang diwarisi dari para pendahulu di tengah-tengah kecenderungan homogenitas kebudayaan sebagai akibat dari globalisasi. Ya, sekian aja. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Bang Fikri ya. Pertahanan jati diri bangsa penting karena itu mencegah penghapusan identitas budaya dan sejarah suatu bangsa. Ini memungkinkan suatu bangsa untuk tetap berdiri teguh di tengah arus globalisasi yang sering sekali mengarah pada homogenisasi budaya. Selain itu, mempertahankan jati diri bangsa memungkinkan generasi mendatang untuk memahami dan menghargai warisan budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang telah ada sejak lama. Hal ini juga memperkuat kedaulatan budaya, suatu kekayaan berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Baik, ya, dan dulu Bang. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.